Halo, jumpa lagi dengan saya, Asavio, di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Sudah cukup lama saya tidak membuat video, mungkin 1 mingguan, dan memang ada kesibukan lah. Nah, jika sebelumnya saya sudah membahas tentang cara menghitung kepadatan penduduk, maka pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang transmigrasi. Tapi sebelum lanjut, simak iklan berikut ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya lanjutkan. Apa yang kalian tahu tentang transmigrasi? Secara umum, transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih jarang penduduknya. Tetapi daerah yang padat di sini itu yang dimaksud adalah wilayah di Jawa serta Bali. Dan istilah transmigrasi biasanya untuk menunjukkan perpindahan antar pulau, bukan perpindahan antar wilayah. Atau kalau misalnya kalau daerah yang padat itu kota, kalau daerah yang masih jarang berarti ya itu mungkin kawasan ke kabupaten atau desa. Nah, bukan seperti itu. Kalau dari kota ke desa nanti ada istilah lainnya lagi, yaitu ruralisasi. Kita akan bahas perpindahan penduduk dari daerah atau pulau yang sudah padat penduduknya ke daerah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh kolonial Belanda pada awal abad 20 karena mereka menerapkan politik etis. Jadi salah satu isi dari politik etis itu adalah dilakukannya migrasi, di mana migrasinya dari penduduk di Pulau Jawa, Bali, itu waktu itu pertama kali dipindahkan ke Lampung. Kenapa kok dipindahkan ke Lampung? Pada saat itu di Sumatera itu jumlah penduduk masih sedikit, tetapi banyak perkebunan milik kolonial yang membutuhkan banyak tenaga kerja yang itu tidak bisa didapatkan oleh penduduk lokal. Jadi mereka harus membawa penduduk dari Pulau Jawa ke sana. Nah, karena memang kalau kalian masih ingat kemarin bahwa jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa dan Bali dengan wilayah di luar, misalnya seperti di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, itu sangat jomplang sekali penduduknya. Penduduk di Indonesia itu lebih dari 50% tinggalnya ada di Jawa. Nah, sisa padahal di Jawa itu luas wilayahnya hanya 7% aja. Jadinya kan sangat jomplang sekali. Pada saat masuk ke kemerdekaan atau saat sudah berganti negara menjadi negara Indonesia, tidak lagi menjadi jajahan Belanda, sistem transmigrasi ini tetap dilakukan. Kenapa sih kok dilakukan? Sama seperti sebelumnya, pada saat itu pemerintah melihat bahwa penduduk di Pulau Jawa itu sangat banyak sekali, sementara luas wilayah yang ada itu tidak bisa mendukung. Banyak para petani, bukan para petani ya, tapi penduduk di Jawa itu mereka banyak yang memiliki lahan yang kecil atau mereka hanya menjadi buruh tani. Nah, kalau mereka hanya memiliki lahan yang sempit atau hanya jadi buruh tani, berarti diperkirakan taraf hidup mereka juga tidak akan tinggi. Mereka selamanya akan seperti itu. Itu jika dilihat dari kondisi penduduk. Belum lagi dilihat dari wilayah di luar. Wilayah di luar itu pemerintah melihat bahwa
ada banyak wilayah yang masih luas, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, wilayah masih luas. Wilayahnya masih luas tetapi penduduknya sedikit. Otomatis pengelolaan sumber daya alamnya juga tidak akan bisa maksimal. Ya gimana mau maksimal, misalnya lahan yang bisa digunakan untuk pertanian atau perkebunan tidak ada yang mengurus atau mengelola. Jadinya otomatis karena itu harus dikelola. Jadi gimana cara mengelolanya? Ya itu tadi, didatangkan penduduk dari Jawa. Belum lagi kalau misalnya penduduknya masih sangat sedikit tapi wilayahnya luas, ya pasti pemerintah juga akan berpikir ulang kalau misalnya mau membangun. Ngapain saya akan membangun misalnya Kalimantan atau Sulawesi? Antara pembangunan dengan keuntungannya kira-kira sebanding atau tidak? Ya bayangkan kalau misalnya penduduknya sedikit tapi fasilitasnya itu sama, ada jalan tol, banyak rumah sakit dan sebagainya, listrik, banyak dibangun pembangkit listrik misalnya. Nah ini kan sangat tidak efektif lah, penduduknya sedikit kok malah fasilitasnya itu sama dengan yang penduduknya banyak. Nah supaya berbagai fasilitas dan infrastruktur ini merata, maka penduduknya juga harus dipindahkan supaya dengan adanya penduduk tadi itu otomatis mau nggak mau pemerintah akan membangun jaringan listrik, jaringan jalan seperti itu. Belum lagi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Maksudnya bagaimana? Penduduk Indonesia itu kan sangat beragam. Nah, sangat beragam, beda suku bangsa. Kita misalnya dari Jawa pindah ke Kalimantan, ke Sumatera, itu aja sudah beda suku. Nah, dengan banyaknya interaksi antara penduduk yang dari Jawa dengan penduduk lokal, diharapkan terjadi persatuan antar kelompok-kelompok ini, di mana antar suku ini saling mengenal lain dan mereka bisa menerima satu dengan yang lain. Belum lagi juga untuk meningkatkan pertahanan, kalau misalnya jumlah penduduknya itu banyak, kalau misalnya terjadi semacam pemberontakan atau mungkin gangguan keamanan, karena sebelumnya daerahnya itu sepi sehingga banyak terjadi tindakan kejahatan pemberontakan yang banyak bersembunyi di hutan-hutan misalnya. Nah ini bisa diminimalisir, bisa dikurangi karena penduduknya sudah mulai disebar, sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya negatif berkaitan dengan keamanan nasional, itu informasi dengan segera akan bisa diterima. Nah, transmigrasi sendiri itu memiliki banyak sekali macamnya, tapi saya hanya akan membahas 5 jenis transmigrasi. Yang pertama adalah transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal itu adalah transmigrasi yang terjadi dalam satu kawasan yang sama. Misalnya itu kawasan di Sumatera, sama-sama tetap di Pulau Sumatera, tetapi dipindahkan dari daerah yang padat ke daerah yang lebih kecil, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga ada transmigrasi umum. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang seluruh biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi para transmigran itu hanya mendaftar, kemudian mereka berangkat dan mengelola lahan yang sudah diberikan oleh pemerintah, karena ini merupakan program dari pemerintah. Kemudian juga ada transmigrasi bedol desa. Nah, jika transmigrasi bedol desa itu biasanya terjadi di Pulau Jawa yang satu desa langsung semuanya dipindahkan ke pulau lain, misalnya ke Sumatera. Kenapa kok dipindahkan langsung satu desa? Mungkin daerah itu akan digunakan untuk pembangunan. Contoh,
seperti di Bendungan Wonogiri, Waduk itu sebelumnya adalah desa, banyak desa di situ. Karena ada proyek dari pemerintah, akhirnya beberapa desa langsung dipindahkan ke pulau lain seperti itu. Dan karena ini sifatnya bedol desa, otomatis satu desa akan dibawa ke wilayah yang baru, maka kemungkinan untuk berubah baik itu secara administrasi, semacam kultur di desa itu tidak akan hilang begitu saja. Karena walaupun mereka berpindah ke daerah yang lain, tetap saja mereka akan berinteraksi tetangganya itu saja sama seperti waktu di Jawa. Jadi apa ya, sistem perubahan dalam masyarakatnya itu juga tidak akan begitu drastis, karena mereka masih akan berinteraksi dengan warga sekampungnya yang dulu ada di Jawa. Kemudian juga ada transmigrasi sektoral. Transmigrasi sektoral adalah transmigrasi yang terjadi karena ada kerjasama dua pemerintah daerah. Saya ambil contoh misalnya pemerintah daerah Kabupaten A di Pulau Jawa, dia melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten B di Kalimantan. Nah, karena di sini itu tidak melibatkan pemerintah pusat, tapi hanya melibatkan pemerintah daerah, maka biaya-biaya yang perlu dikeluarkan itu juga atas modal atau itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian juga ada, dan otomatis pemindahannya juga harus di tempat yang baru itu. Dalam arti misalnya di sini kabupaten, kalau di Jawa mungkin ambil saja Kabupaten Bantul. Berarti nanti kalau dia kerjasama dengan kabupaten di mana ya, kalau di Kalimantan itu kabupaten di Kalimantan, nah itu juga mereka akan pindahnya di situ. Tidak mungkin di kabupaten yang lain karena kerjasamanya di antara dua wilayah. Kemudian kalau transmigrasi spontan itu adalah transmigrasi yang terjadi karena niat dari para penduduk, niat dari para transmigran itu sendiri, yang mereka memang menginginkan untuk melakukan transmigrasi. Jadi karena di sini terjadi karena niat dari para calon itu, otomatis biaya yang dikeluarkan itu tidak semuanya akan ditanggung oleh pemerintah. Ada beberapa biaya yang itu akan ditanggung sendiri, tapi pemerintah masih akan memberikan lahan untuk dikelola, tetapi biaya hidup, biaya untuk berangkat itu ditanggung sendiri oleh para transmigran itu. Nah, ini bedanya transmigrasi spontan dan umum. Jadi katakanlah kalau umum itu pemerintah kayak membuka pendaftaran gitulah, membuka pendaftaran dan siapa yang mau daftar, ini sudah ada lahan dan juga biaya bla 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 bla, dan ternyata banyak yang mendaftar. Nah, itu transmigrasi umum. Tapi kalau itu tidak ada kayak semacam pembukaan resmi, tetapi orang-orang pengen pindah ke luar pulau, nah nanti akan ada proses seleksi, tetapi dengan konsekuensi tidak semua biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, tentu saja transmigrasi ini bisa membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Kalau misalnya dampak positif, lahan yang sebelumnya kosong itu akhirnya dikelola oleh penduduk para transmigran tadi. Nah, dan lahan yang dikelola itu cukup luas. Nah, kalau tidak salah sekitar 1 hektar atau 2 hektar tergantung, karena sumber yang saya baca juga beda. Tetapi dengan lahan yang diperkirakan cukup luas tadi, otomatis diharapkan taraf hidup para transmigran yang sebelumnya mereka nganggur, hanya buruh tani lahan, dan sekarang diberi lahan, maka taraf hidupnya juga akan meningkat. Dan karena mereka diberikan
Dan karena taraf hidup transmigran itu meningkat, maka dan kemudian karena lahannya itu meningkat, otomatis produksi pertaniannya juga akan mengalami peningkatan. Yang sebelumnya hanya berupa hutan atau lahan gambut, akhirnya bisa menghasilkan produk, entah itu produk pertanian atau produk perkebunan. Dan karena sebelumnya di Jawa itu atau di Bali dan juga di Nusa Tenggara Barat sangat padat penduduknya, setidaknya saat jumlah penduduknya itu dikurangi, dipindahkan ke Sumatera atau di Kalimantan, maka penduduknya akan lebih merata. Yang sebelumnya jumlah penduduknya sangat sedikit sekali akan lebih banyak terisi. Walaupun sebenarnya sampai sekarang pun perimbangannya tidak akan sama, karena memang terlampau padat di Jawa dan juga di Kalimantan itu masih sangat sedikit, atau di Papua masih sangat sedikit. Kalau di Sumatera sudah semakin baik. Dan karena para transmigran itu hidupnya lebih baik, jumlah pengangguran yang ada di kawasan itu, atau dalam hal ini di Jawa, itu menjadi sangat berkurang karena para petaninya itu mendapatkan lahan yang bisa dikelola. Tetapi transmigrasi ini bisa berdampak negatif juga. Apa itu dampak negatifnya? Yang pertama adalah bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa jadi antara para pendatang dengan penduduk lokal, ternyata mungkin para pendatang ini mereka berhasil di dalam mengelola lahan dan secara taraf hidup lebih baik, sehingga akhirnya terjadi kecemburuan dengan penduduk lokalnya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Belum lagi ada banyak kasus para transmigran ini pada saat datang ke tempat tujuan, ternyata tempat yang dituju itu tidak sama seperti yang mereka harapkan, dan mereka tidak mampu untuk beradaptasi atau mengelola lahan dengan baik, sehingga pada akhirnya banyak para transmigran yang kembali ke Pulau Jawa karena misalnya mereka mungkin dijanjikan tempat seperti ini, tempat yang baik, tapi ternyata pada saat sampai di sana sudah aksesnya jauh dari kota, kemudian jalanannya rusak, tidak ada listrik, mungkin seperti itu. Pada intinya karena terjadi perbedaan wilayah dan fasilitasnya belum ada dengan baik, mungkin lahan pertaniannya juga berbeda dengan yang ada di tempat asal, sehingga produksi pertanian di daerah itu juga tidak bisa maksimal, dan pada akhirnya banyak para transmigran yang juga memutuskan pulang kembali ke Pulau Jawa. Itu adalah beberapa dampak negatif yang perlu diantisipasi oleh pemerintah supaya bisa dihilangkan atau setidaknya diminimalisir. Nah, sampai di sini kalian pasti sudah jelas, bukan? Kalau sudah jelas, saksikan video-video saya yang lain. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa.